Jokowi hari ini menyematkan pangkat kehormatan Jenderal TNI kepada Prabowo Subianto, dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi. Selamat pagi Prof. Muradi. Bagaimana kabar Anda? Pagi Mbak. Baik Prof, kita langsung saja ke tema utama kami hari ini. Bagaimana pandangan Anda terhadap keputusan Presiden Joko Widodo untuk memberikan kenaikan pangkat tersebut kepada Prabowo Subianto? Yang pertama, ini kan hak presiden ya. Jadi kita kemudian juga akan berdebat, tapi apakah boleh atau tidak. Tapi kalau di Undang-Undang 20 memungkinkan itu. Yang jadi permasalahannya memang pada akhirnya berdebat soal apakah orang yang dianggap diberhentikan baik tidak hormat maupun dengan hormat itu berhak mendapatkan kenaikan pangkat. Karena gini Mbak, di tentara itu kalau sudah diberhentikan itu levelnya memang downgrade betul. Bentuknya seperti apa itu yang kemudian jadi problem sendiri. Jadi saya kira memang dalam banyak kasus pengangkatan dengan pemberian kehormatan ini menjadi salah satu isu yang saya kira harusnya Presiden merasa penting untuk direspon karena publik juga menilai hal tersebut tidak cukup baik kan gitu kira-kira. Baik Prof, menurut Anda apa sebenarnya motif di balik penyematan Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Prabowo? Ada 3 saya kira. Yang pertama, motif untuk tanda bahasa saya mungkin kasarnya adalah nitip anaknya. Ini kan mau tidak mau misalnya Gibran adalah orang yang kemudian dianggap belum cukup pengalaman berkaitan dengan politik kenegaraan. Yang kedua tadi ada upaya untuk kemudian membangun saya nyebutnya sebagai pola hubungan saling menguntungkan di antara mereka berdua. Ini yang saya kira juga kenapa kemudian problem yang muncul adalah seolah-olah kemudian Presiden memberikan apa yang memang diharapkan oleh Pak Prabowo. Kita sama-sama paham bahwa Pak Prabowo itu mengidamkan sekali memiliki pangkat penuh ya sejak beliau diberhentikan di 20 tahun yang lalu seperti itu. Yang ketiga, kita bicara soal politik. Ini juga saya kira menjadi salah satu poin kenapa Presiden merasa perlu untuk mengangkat Pak Prabowo untuk posisi di posisi Jenderal Bintang Penuh Kehormatan. Walaupun kalau kita belajar dari banyak negara, saya kira nggak penting-penting amat karena Pak Prabowo itu dipilih bukan karena kepangkatannya, karena beliau adalah katakanlah pemilunya dia dimenangkan secara pemilu normatif, bukan pemilu yang kemudian karena kepangkatan dan sebagainya. Saya kira itu jadi nggak penting kalau kemudian kita bicara. Tapi kalau bicara pertanyaan apakah apa yang motifnya ya saya kira lebih kepada motif politik dan motif hubungan yang ingin saling menguntungkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Baik, Prof, apakah kenaikan pangkat ini memiliki dampak politik ataupun simbolis dalam hubungan antara Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto? Pasti itu yang saya kira kenapa publik kemudian merasa mempertanyakan hal itu. Kenapa? Karena dalam posisi tertentu Pak Jokowi paham betul. Saya ingat saya tadi nonton di YouTube bagaimana kemudian janji Presiden berkaitan soal pelanggaran HAM dan sebagainya itu kemudian jadi hangus, tidak berbekas sampai hari ini ketika kemudian Pak Jokowi memberikan pangkat kehormatan kepada Pak Prabowo. Itu yang saya kira menjadi situasi yang tidak cukup baik buat politik ke depan. Kenapa? Karena akhirnya orang kemudian berpikir karena kekuasaan, karena politik menjadi mudah untuk kemudian mengubah paradigma normatif dari yang biasa menjadi yang luar biasa. Jadi saya kira itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun kemudian pada akhirnya kemudian Pak Jokowi memiliki kemenangan itu ya saya kira menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan betul. Walaupun saya memahami bahwa itu adalah hak yang melekat di Presiden sebagai Panglima tertinggi. Tapi juga saya kira publik perlu tahu bahwa yang diangkat oleh Presiden atau yang diberikan pangkat bintang 4 kehormatan ini adalah orang yang pernah punya masalah di masa lalu dan kemudian punya problem terkait dengan dengan kekuasaan politik di masa lalu kan seperti itu. Baik Prof, tadi Anda menyebut beberapa kali ini adalah hak prerogatif Presiden, juga ini adalah hak yang melekat kepada Presiden. Tapi apakah ini memang lazim dilakukan? Dan apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan pangkat Jenderal Kehormatan ini?
Kalau ngelihat di Undang-Undang 20 2009 kayaknya nggak ada. Syarat-syaratnya kalau melekat itu di Kepres apa namanya PP 36 tahun 59. Tapi PP 3659 itu kan tidak menjadi pilihan karena Undang-Undang 34 2004 sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi apa namanya pangkat kehormatan. Yang ada memang di Undang-Undang 20 2009 disebutkan bahwa apa namanya memungkinkan orang mendapatkan pangkat kehormatan atau pangkat istimewa. Kemudian yang poin kedua adalah kemungkinan besar bahwa apa yang bersangkutan memungkinkan untuk mendapatkan hak apa namanya uh, uh, hak ketika dia mendapatkan apa kalau dia pensiun ya hak uang pensiun kenaikan itu cuma dua itu yang poin memungkinkan. Tapi Mbak, saya kira perdebatannya bukan di situ. Perdebatan tadi adalah bahwa orang ini pernah punya masalah dan saya kira ketika kita kemudian dimuliakan kembali, saya kira banyak orang yang kemudian punya problem dan punya masalah yang saya kira perlu juga dipertimbangkan. Walaupun pada akhirnya hak itu melekat di presiden. Memang saya yakin betul ketika presiden kemudian mengangkat ini hitungannya adalah karena pertama di undang-undang diatur. Yang kedua adalah itu haknya presiden. Yang ketiga saya kira lebih menarik adalah itu dimungkinkan walaupun apa namanya nanti di Kepres tadi kan nanti kan Pak Prabowo itu kan diberhentikan di Kepres 62 tahun 98 ya. Nah saya kira nanti ada Kepres baru yang kemudian menganulir itu. Nah ini perdebatan ini yang saya kira akan menjadi beban baru buat Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo di masa yang datang. Terutama mungkin Pak Prabowo karena beliau akan menjalani masa 5 tahun ke depan begitu. Baik, Prof, apakah Anda bisa mengulas kembali karir militer Prabowo Subianto supaya kita juga bisa flashback apa saja bagaimana riwayat Prabowo Subianto? Kalau untuk karir saya kira ini orang cerdas ya, cerdas, orang ini baik, kemudian salah satu yang kemudian dia juga pernah tugas di Timor Leste, kemudian juga pernah di Papua, kemudian juga apa namanya lulusan sekolah terbaik di Amerika Serikat, sekolah militer ya, sekelas setara dengan Sesko dan Sesko TNI begitu. Kemudian yang bersangkutan juga memiliki kewenangan yang luar biasa di usia muda sudah mencapai pangkat letnan jenderal yang memungkinkan yang bersangkutan punya kepentingan punya peluang untuk bisa menjadi jenderal penuh waktu itu. Tapi kan saya kira dalam politik, dalam dinamika dan garis tangan setiap kali nggak sama. Jadi ketika kemudian terjadi proses dinamika tahun 98 yang bersangkutan terlalu maju. Kalau bahasanya terlalu maju, kalau yang bersangkutan tidak terlalu maju saja mungkin kita akan punya salah satu jenderal terbaik di TNI ya. Artinya memang pada akhirnya karena kekuasaan dan juga punya kepentingan yang sangat berkaitan dengan mertuanya, maka kemudian posisi menjadi tidak terlalu baik buat Pak Prabowo. Artinya memang untuk jenderal aktif beliau memiliki sifat dan karakter yang saya kira memang dibutuhkan oleh TNI. Walaupun sekali lagi saya bilang dari awal bahwa posisi jenderal penuh menjadi salah satu dambaan beliau ketika beliau pada akhirnya diberhentikan dengan atau tidak hormat ya, dengan hormat atau tidak hormat yang perdebatan tadi pada akhirnya kemudian memupus harapan dan Baik, Prof. Terkait dengan kehormatan yang akan diberikan pada hari ini, apakah akan ada resistensi dari internal TNI sendiri? Bagaimana menurut Anda? Kalau kita bicara soal budaya militer ya, ini kita bicara budaya militer, itu menjadi satu yang kemudian mendowngrade keyakinan dan harapan sebenarnya. Kalau resistensi saya kira akan ada, sama seperti kemudian ketika orang capek dengan proses tahapan yang dia lalui, ada dengan orang muda yang pernah diberhentikan mendapatkan bintang kehormatan. Jadi memang pada akhirnya kalau kita akan resistensi saya kira ada, walaupun di tentara kan tidak sama dengan di sipil. Kalau di saya yang ASN misalnya, ketika tidak suka ya saya bisa sampaikan terbuka. Kalau di teman-teman di tentara, di polisi begitu ya mereka hanya menggerutu dan memang pada akhirnya ini menjadi salah satu yang harus kemudian diperhatikan betul oleh pimpinan Polri, pimpinan TNI. Kenapa? Karena posisinya itu menjadi
perdebatan serius, walaupun dalam banyak kasus kenaikan pangkat ini menjadi salah satu situasi yang tidak memiliki efek apapun sebenarnya di internal TNI ya. Kenapa? Karena kita punya pengalaman dulu, ada Pak Agung Gumelar, ada Pak LBP, ada kemudian Pak mantan kepala kabin, mantan kepala bin itu Hendro Priyono dan sebagainya, itu kan naik pangkat yang sifatnya kehormatan ya. Dan tidak ada efek apapun sebenarnya di internal TNI. Jadi kalaupun kemudian Pak Prabowo naik, lebih banyak soal posisi yang bersangkutan kemudian untuk kepentingan karena beliau adalah presiden. Ya tadi saya bilang berpikirnya masih berpikir lampau ya, ketika orang berpikir Pak Prabowo bintang 3 harusnya dia bintang 4 karena dia akan membawai banyak jenderal dan sebagainya. Saya kira itu situasi yang saya kira tidak penting banget untuk didiskusikan. Kenapa? Karena Pak Prabowo menang bukan karena TNI. Beliau menang karena misalnya ikut dalam kontestasi politik. Jadi pangkat apapun ya harusnya melekat di beliau sendiri begitu. Itu poin pertama itu. Yang kedua, kalaupun kemudian ada kemarahan atau kejengkelan, saya kira nanti mungkin bicaranya soal faksionis-faksionis yang muncul ya. Ya saya kira dulu misalnya hampir 20 tahun orang-orang yang kemudian dekat dengan Pak Prabowo kan itu kemudian tidak mendapatkan posisi yang layak kan gitu. Hari ini mungkin bisa ketika Pak Prabowo bisa bintang 4, bisa nanti dia dilantik Oktober 2024, posisinya akan berubah. Itu yang mungkin akan mengubah paradigma tadi. Kalau itu yang terjadi, saya kira memungkinkan sekali bahwa ada gejolak, walaupun tadi saya bilang tidak se-ekstrim, tidak se-vulgar yang terjadi sipil. Jadi memang ada keluhan dan sebagainya makanan. Tetapi resistensinya tidak terlalu besar. Kenapa? Karena tadi tidak ada efek apapun untuk internal TNI sendiri gitu. Baik, Prof. Tentunya Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Dan kita melihat dari versi real count KPU sendiri, Prabowo juga masih unggul dan kemungkinan besar akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Bagaimana ini akan berdampak kepada dinamika politik Indonesia? Ya, secara normatif saya kira perdebatannya bukan Pak Prabowo mendapat pangkat mendapat Ketua Gerindra, tapi perdebatan yang muncul di publik adalah publik kemudian merasa ada proses pemilu yang tidak fair ya, yang kemudian menguat di banyak kasus kan, itu kan seperti itu. Dari beberapa perdebatan itu yang kemudian jadi muncul. Jadi kemudian memang untuk legitimasinya Pak Prabowo itu berada dalam posisi tidak terlalu mendapatkan penuh dukungan dari publik. Tapi dengan dia mendapatkan bintang 4 kehormatan, maka posisi beliau itu akan mendapatkan full dukungan dari internal TNI. Itu yang membedakan antara Pak Prabowo yang masih bintang 3 sekarang dengan nanti Pak Prabowo mendapatkan bintang kehormatan jenderal bintang 4 penuh untuk kemudian diangkat dan menjadi presiden nanti di Oktober 2024. Jadi kalau melihat mekanismenya, saya kira fase yang dilakukan Pak Prabowo sudah akan punya kendali dan dukungan penuh dari TNI. Itu yang saya kira menjadi pembeda antara beliau ketika masih bintang 3 datang sekarang beliau menjadi mendapatkan nanti bintang 4 kehormatan begitu, Mbak. Baik, Prof. Muradi, kami akan terus memantau perkembangan Presiden Joko Widodo yang akan memberikan ataupun mengangkat Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan pada hari ini. Terima kasih Prof. Muradi atas informasi yang sudah Anda sampaikan kepada Bisnis dan Referensi. Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi.